berkomentar, Anda bisa mengerti maksud saya ketika dikatakan hidayah tipis-tipis, karena di situ menurut saya pada akhirnya berusaha untuk disusupkan atau dimasukkan dalam pikiran Feren ya, bahwa pelan-pelan Isa, Yesus sama ya, ujung-ujungnya lalu kemudian ditunjukkan ya Yesus itu manusia biasa, Yesus itu nabi. Ya udah lama-lama ya pendangkalan akidah Kristen, gitulah kira-kira ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi teman-teman itulah mengerti maksudnya ya. Di Feren Ornella itu katanya dapat hidayah Islam, dan hidayah itu dengan ketakutan tanpa paksaan. Nah teman-teman, ini adalah sebuah video yang saya harus mulai dengan sebuah disclaimer. Kenapa disclaimer? Karena saya berharap teman-teman yang menonton tayangan-tayangan seperti ini, mari kita memulai dengan sebuah kesadaran bahwa ini adalah bagian dari sebuah tayangan entertainment. Ini adalah sebuah bagian dari tayangan entertainment. Jadi, manage your expectation, teman-teman. Kenapa manage your expectation? Karena memang tayangan ini tidak dibuat untuk kemudian membandingkan antara dua agama, katakanlah Islam dan Kristen. Jadi ini bukan sebuah tayangan yang kemudian ditujukan untuk memberikan ruang untuk kekristenan itu berbicara ya. Jadi karena ini sifatnya entertainment, dan entertainment ini ujung-ujungnya adalah kita harus memahami kehadiran Feren di sini mewakili persona yang menjual dari konten itu sendiri. Maksudnya adalah Feren ini mewakili persona seorang gadis Kristen yang lugu, cindo gitu ya, lalu kemudian awam soal agama, dan ya mudah untuk didakwahkan ya, mudah untuk didakwahkan dalam arti ya mudah aja untuk dia ini kemudian dipakai sebagai figur yang saya nggak tahu kata ini tepat atau tidak, menjual ya, jadi orang bakal menonton gitu. Jadi Anda mesti paham bahwa ini bukan soal masalah ruang yang fair untuk Kristen bicara. Sebagai contoh, misalnya kenapa saya mengatakan Feren itu awam dan lugu ya. Kita lihat ini tayangan dari episode sebelumnya, dan Anda silakan ambil kesimpulan sendiri. Buka dengan Assalamualaikum. Ini udah mulai? Ya, buka dengan Assalamualaikum. Wow. Ya, shalom. Ya udah, Shalom. Ya, jadi bisa dilihat bahwa memang Feren itu kelihatan di sini memang Kristen gitu ya. Kita lanjutkan. Damai sejahtera menyertai kalian. Oke, terus Subhanallah. Siapa yang memberkati kita? Tuhan Yesus. yang mental dong, langsung mental. Beda protektor beda. Tuhan Yesus. bagus. Tuhan Yesus sayang semua umat kok. Iya. Gimana? Umat Islam juga. Itu kan Nggak, berarti gini, misalnya yang Anda perhatikan ya perkataan dari Feren ini. Loh. Yang mental dong. Tuhan Yesus sayang semua umat kok. Gimana? umat Islam juga. Itu kan Nggak, berarti gini, misalnya yang bener tuh Kristen. Kita tetap masuk surga. ya domba tersesat kan kalian. Oh, domba tersesat tuh tetap masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas fenomena yang menarik dan penuh dengan wawasan. Sebuah diskusi yang mengundang banyak perhatian, menggugah pemikiran, serta memberikan perspektif baru terhadap pemahaman kita mengenai kebenaran dalam beragama. Ini bukan sekadar obrolan biasa, tetapi sebuah perbincangan mendalam yang membuka cakrawala berpikir kita semua. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang menggelitik. Apa yang membuat sebuah diskusi begitu mengguncang hingga pihak-pihak tertentu merasa perlu merespons dengan reaksi berlebihan? Inilah yang terjadi dalam podcast Raymond bersama Ustaz Felix Xiao dan Feren Ornella. Sebuah perbincangan yang bukan hanya sekadar tontonan biasa, tetapi menyajikan dialog yang membuka pemikiran banyak orang. Salah satu hal menarik dalam podcast ini adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan Feren mewakili rasa ingin tahu orang-orang yang selama ini tidak memiliki akses atau keberanian untuk bertanya. Dia hadir sebagai seorang Kristen yang ingin belajar, menggali, dan mencari pemahaman lebih luas tentang Islam.
Dan di sisi lain, Ustaz Felix Xiao menjawab dengan logika yang tajam, penyampaian yang sistematis, serta narasi yang bisa diterima oleh akal sehat. Fenomena ini tentu saja membuat sebagian pihak resah. Mengapa? Karena ada pola berpikir yang berbeda di sini. Di satu sisi, ada pihak yang selalu mendorong doktrin tanpa ruang diskusi, mengajarkan untuk menerima tanpa mempertanyakan. Sementara di sisi lain, diskusi ini justru mengajak untuk berpikir, merenung, dan memahami dengan hati yang terbuka. Mengapa diskusi ini begitu mengguncang? Ketika seseorang bertanya dengan tulus dan mendapatkan jawaban yang masuk akal, maka kejujuran akan berbicara. Tidak heran jika banyak orang dari berbagai latar belakang mulai memahami Islam dengan cara yang lebih objektif. Banyak orang Kristen yang akhirnya mengerti konsep-konsep dalam Islam yang sebelumnya hanya mereka dengar dari sudut pandang yang keliru. Namun, reaksi dari pihak-pihak yang merasa terganggu juga tidak kalah menarik. Tiba-tiba muncul narasi bahwa Feren hanyalah seorang Kristen awam, mudah dipengaruhi, atau bahkan tidak layak berbicara. Lucunya, ketika ada orang Muslim yang berpindah agama, mereka akan dielu-elukan sebagai sosok yang cerdas dan tercerahkan. Tetapi ketika seseorang dari luar Islam mulai memahami Islam, tiba-tiba dia dianggap keliru atau terjebak. Bukankah ini standar ganda? Nah, Anda bisa lihat bahwa memang Feren ini tidak memikirkan tentang poin pertanyaan ini dengan cukup serius ya. Jadi ya udah dia jawab, tapi kemudian jawabannya itu ya Anda silakan nilai sendiri ya. Jadi silakan Anda menilai sendiri. Menurut Anda, apakah tepat untuk mengatakan Feren ini sebagai seorang yang awam dan lugu begitu ya? Karena saya pikir itulah sebuah gambaran. Bukan untuk sama sekali, tentu saja bukan untuk menjelekkan atau mendiskreditkan Feren ya. Tentu saja tidak, karena memang dia artis gitu kan. Karena dia artis ya sudah, memang demikian adanya. Jadi makanya saya bilang di awal itu entertainment gitu kan ya. Dan lagi pula Feren itu bagusnya adalah dia punya pendirian ketika dia bilang, dibilang tadi di awal Assalamualaikum. Oh, Feren bilang nggak mau, Shalom gitu ya. Nah jadi ya sudah, kita mengukurnya sejauh entertainment gitu ya. Jadi paham ya. Nah, mari kita lihat dia ketika dibilang Jangan dikali mulu. Ayo. Ditantang lo akhirnya lo. ya sudah ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa itulah yang kemudian menjadi standpoint dari Feren ya. Nah, video itu adalah video yang kita ambil dari channelnya Raymond Chin. Dan Raymond Chin ini adalah seorang Muslim. Saya tidak tahu dia adalah lahir Islam atau dia mu'alaf, tapi saya duga dia lahir sudah Islam. Dan Raymond ini tentu saja membuat konten-konten di bulan Ramadan yang memang ya membicarakan tentang sifatnya religi. Dan dia mengundang Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao. Dan kita tahu bahwa ya udah, yang diundang dan tujuannya adalah untuk kemudian menghibur orang-orang di bulan suci Ramadan, begitu kan ya. Sehingga sekali lagi disclaimer ini saya buat dengan sebuah tujuan untuk kita itu tidak boleh expect more. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang memang tidak ada pada cakupan tujuan, selain ini hanyalah entertainment yang memanfaatkan ditujukan kepada di bulan Ramadan kepada umat Muslim, saya kira, dan kemudian menghadirkan tokoh seorang Kristen yang lugu, seorang Kristen yang awam dan mudah untuk didakwahkan. Nah, itu poin saya ya. Jadi sekali lagi kita nggak usah berspekulasi yang lain-lain, tapi kita cuma lihat ini dengan lebih dewasa saja ya. Nah, karena itu saya off-kan dulu webcamnya ya. Karena itu teman-teman, saya mau bilang bahwa yang laku dijual ini adalah sesuatu yang pasti cenderung berpihak kepada mayoritas. Dan karena berpihak kepada mayoritas itulah makanya kita bisa paham bahwa ya seperti demikianlah adanya teman-teman ya. Nah, karena itu saya pikir baik juga untuk kita kemudian mulai untuk menunjukkan kepada semua orang ini adalah sebuah upaya atau video yang kita buat untuk memperkaya wawasan beragama di Indonesia ya. Baik teman-teman. Nah, ada orang yang bertanya kepada saya,
Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau videonya macet karena saya tidak menyangka ternyata webcamnya error. Jadi sorry ya, webcamnya itu sedikit ngawur begitu. Dan sekarang saya harap bisa on lagi. Oke, on lagi ya. Ya sudah, Anda bertanya kepada saya, apa pendapat saya tentang Ustadz Felix Xiao? Ada orang yang tanya kayak begitu. Sebenarnya saya jujur ingin mengatakan kepada Anda bahwa pendapat saya tentang Ustadz Felix Xiao itu sudah mulai bergeser. Jadi tadinya kita sama-sama menyaksikan bahwa Ustadz Felix ini kan terafiliasi dulu dalam sebuah acara akbar HTI ya. Dan kemudian banyak orang memandangnya dengan negatif. Tapi kalau Anda tanya sama saya, sebenarnya secara jujur saya akan katakan Ustadz Felix Xiao ini pandangan saya makin ke belakang makin positif. Ya, makin positif itu dalam arti pandangan saya itu melihat bahwa Felix Xiao ini kok kayaknya ketika berdakwah dan bicara, dia itu menurut saya pakai otak ya. Maaf kalau saya pakai kata itu ya, pakai otak dalam arti dia kayaknya makin ke belakang makin lebih logis ya. Jadi saya lebih suka melihat pandangan-pandangan Felix Xiao ketimbang yang lain-lain yang ngecap-ngecap soal agama yang ujung-ujungnya tidak berubah-berubah itu ya. Yang pembicaraannya nggak jelas begitu ya. Jadi saya ini sebenarnya cukup positif melihat Felix Xiao. Nah cuman kalau saya bilang pandangan saya sudah lebih positif dan sebenarnya jauh lebih baik, bahkan saya sebenarnya tertarik juga untuk duduk semeja dengan Ustadz Felix Xiao. Cuman itu tidak menjadikan saya bahwa saya akan setuju dengan Ustadz Felix Xiao 100%. Tentu ada hal-hal yang saya akan berbeda dengan Felix Xiao, terutama misalnya ada satu perkataan Felix Xiao dalam video ini yang saya kira saya akan segera langsung pasang di disclaimer. Ketika dikatakan bahwa Felix Xiao ini ngajarin Kristen, kata Feren, lebih baik ngajarin Kristen aja karena dia hafal 12 murid Yesus dan ayat Bible. Kita dengarkan teman-teman. Ikutin gue, Istinal. Gue baca aja Istinas. Ibdinas. Sirotol. Sirotol mustaqim ya. Tau gak Fer apa yang lu baru baca? Apa? Itu ucapan Yesus. Maksudnya? Oh iya? Ketika dia masih kecil, dia berkata, hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Oh pantas, aku pernah baca itu di ayat Alkitab kayaknya. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Wow. Aku tuh tadi sempat ngomong sama Raymond, kita pengen buat channel Ustadz Felix ngajarin Kristen. Oke. Menurutku itu bakal viral. Jadi kayak menarik kan. Emang Ustadz Felix bisa? Ternyata Ustadz Felix aja. Itu berarti ngambil jatah pekerjaan orang lain dong. Harusnya kan pemuka agama Kristen yang ngajarin agama mereka aja. Benar. Tapi aku cuman kenal pemuka agamanya tuh Ustadz Felix. Lu apa sih? Ustadz Felix kan deket. Oke. Maksudnya buat enggak, lu cari Felix viral itu aja. Udah dia aja hafal 12 murid Yesus. Dia hafal ayat Alkitab. Kayak Ustadznya Kristen ya. Feren ini dia komen-komennya ini bikin hidup ya, bikin lucu lah begitu ya. Tidak berhenti di situ, berbagai upaya framing mulai dilakukan. Beberapa kanal YouTube tertentu langsung membuat konten yang mencoba mendiskreditkan diskusi ini. Mereka mengklaim bahwa ini hanya hiburan, bukan edukasi. Padahal, kita semua tahu bahwa konten yang memiliki narasumber kredibel, disampaikan dengan logika yang kuat, serta mampu memberikan wawasan baru, jelas, bukan sekadar hiburan biasa. Ini adalah bentuk edukasi yang sesungguhnya. Lalu muncul argumen lain, bahwa Feren tidak bisa mewakili pandangan Kristen secara keseluruhan. Ini menarik, sebab jika ada seorang Muslim yang menyatakan pendapat kontroversial, mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa itulah ajaran Islam. Tetapi, jika seorang Kristen menyatakan sesuatu yang mungkin membuka pandangan baru, mereka buru-buru menegaskan bahwa dia tidak mewakili kekristenan. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Terlepas dari berbagai reaksi yang muncul, kita bisa melihat satu hal yang jelas. Islam adalah agama yang tidak hanya berdasarkan keimanan buta, tetapi juga berdiri di atas landasan logika dan pemikiran yang kokoh. Diskusi seperti ini justru memperkuat keyakinan kita bahwa kebenaran tidak membutuhkan propaganda berlebihan. Cukup dengan membiarkan orang bertanya dan mendengar jawabannya dengan jujur, maka hati,
dan pikiran mereka akan menemukan jalan. Jika ada yang merasa terganggu dengan diskusi ini, mungkin sudah saatnya mereka bertanya kepada diri sendiri. Mengapa mereka begitu takut dengan pertanyaan-pertanyaan logis? Mengapa mereka begitu terganggu dengan jawaban yang diberikan dengan jelas dan masuk akal? Jika mereka benar-benar yakin dengan keyakinannya, seharusnya mereka tidak perlu panik menghadapi diskusi seperti ini. Sebaliknya, bagi kita yang terus mencari kebenaran, marilah kita tetap membuka hati dan pikiran. Jadikan diskusi ini sebagai momentum untuk terus belajar, memahami lebih dalam, dan tidak takut untuk bertanya. Karena kebenaran sejati tidak akan pernah pudar hanya karena ditentang. Justru semakin diuji, semakin terang pula sinarnya. Terima kasih telah mendengarkan diskusi ini. Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.